Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa bahasan yang mau saya tunjukkan, tapi Pak Guru, yang pertama Apa saya nih? mau nunjukin sebuah gambar. Ini gambar saya, bukan AI. Gambar saya. Coba geser ke kiri. Atau Kak. Oh, Ada eh, gambar saya lagi tuh, bukan ya? heeh. Itu bukan AI ya. Saya mau nunjukin gambar terupdate dari bukit tersebut. Nah, sekarang bukit tersebut bukit yang sama. Nah, oh jadi ada kopdes. Itu di bukit loh, di apa namanya? Di Padalarang tuh. Saya gak nyangka ternyata ternyata ya kemarin kan di luar jangkauan kita gitu. Sekarang ternyata di jangkauan kita nih yang aneh-aneh, ini beneran bukit loh Pak Guru, susah ke atasnya. Emang ada jalan yang langsung ke Itu sana tuh salah tapi cau. yang di setelah ngelewatin situ Ciburuy, Oh. Gua Pawon, Hmm, 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 hmm. Gunung Batu tuh. Oh. Situ. Oke. Itu jauh akses dari ke jalan jauh ya? Ke pemukiman? Akses ke jadi ngelewatin pemukiman dulu terus ke atas, tapi emang itu kan poinnya tuh itu bukit, itu Gunung Batu gitu. Hmm. Bukit, terus ada cagar alam juga, Gua Pawon di situ, Gua Kelelawar. Hmm. Ternyata nyampe ke sana. Ya, ya mungkin kita ambil sisi positifnya saja gitu ya. Jadi mungkin itu jadi kawasan wisata. Jadi karena itu adalah kawasan wisata, mau dikembangkan di situ, jadi ada tempat jajan di situ. Mungkin gitu. Cuman karena itu mau menjual hasil desa, itu kan agak kesulitan ya kalau di situ ya. Ya mungkin begitu ya, kita anggaplah gitu. Jadi kalau ada kopdes-kopdes yang di kuburan gitu, kopdes-kopdes yang ada di pinggir jurang, kita anggapnya bahwa di masa depan itu tuh memang mau jadi pemukiman atau di situ tuh memang mau jadi tempat wisata gitu. Ya kita harap aja seperti itu. Kalau di final nih, di final ibarat final kebijakan nih, yang terbaik yang dimiliki itu adalah MBG dan Kopdes, mana yang menang, mana yang lebih baik? Nah ini terkait dengan ini ya, Ini saya mau perbandingan hanya dua ya, nggak ada yang lain nih. ya karena itu yang menyedot anggaran paling Betul. banyak. Jadi sebenarnya program Pak Prabowo juga sebenarnya kan banyak gitu kan, ada sekolah rakyat gitu. Tapi karena kita tuh fokusnya itu adalah karena kita tuh merasa memiliki anggaran, kita tuh merasa memiliki uang di negara ini, aset di negara ini, sumber daya alam di negara ini. Jadi yang menyedotnya paling gede itu yang paling bikin kita risau, dan yang paling gede yang bikin risau itu ya Kopdes dan MBG gitu. Tapi di sini saya tuh melihat ada titik terang sedikit sih. Wah, Jadi saya melihat akhir-akhir ini tuh Pak Prabowo, kan dulu inget nggak, saya tuh bilang Pak Prabowo sekarang tuh udah sering nonton YouTube malam-malam sebelum tidur, saya tuh bilang gitu kan. Itu tuh untuk memberi kabar baik bahwa sekarang Pak Prabowo itu melihat keluhan masyarakat, bukan hanya dapat laporan dari Seskap Teddy, tapi juga melihat itu. Nah, dugaannya itu tuh juga yang akhirnya berdampak pada Pak Prabowo tuh sekarang jadi lebih mendengar rakyat. Gitu nggak sih? Coba misalkan ya, MBG dihentikan. Dulu Pak Dadan itu kebal hukum lah. Tapi kemudian setelah dirongrong terus-terusan, dikritik di berbagai media, itu pada akhirnya Pak Prabowo tuh oke lah, saya hentikan dulu sementara, evaluasi kita lihat dulu, kan begitu. Sekarang mulai terhenti, alhamdulillah daging dan telur jadi murah lagi gitu ya. Nah kemudian kita juga melihat Pak Prabowo itu sekarang menggedor-gedor undang-undang RUU perampasan aset. Nah itu Pak Prabowo tuh gitu. Kemudian Pak Prabowo juga punya keinginan untuk memangkas BUMN karena di sana itu banyak korupsi dan banyak komisaris-komisaris pesanan. Nah itu juga. Nah jadi saya tuh berpikir bahwa Pak Prabowo sekarang tuh setelah banyak nonton YouTube, meren gitu ya, dan medsos gitu, akhirnya beliau tuh agak luluh juga gitu dengan berbagai kebijakan-kebijakannya. Jadi dulu tuh udah dasmu, udah nggak mau ngomong sama sekali gitu, udah titik aja kayak gini gitu. Sekarang mah kayaknya dia tuh mulai sadar dan mulai mendengar gitu. Jadi ini tuh bukan alasan kita untuk berhenti mengkritik, justru mumpung didengar, ayo kritiknya gaskan terus-terusan gitu. Jadi akhirnya kita tuh sedikit punya kabar baik. Pak Prabowo yang dulunya keras kepala banget tuh, sekarang keras kepalanya makin sedikit. itu sisi baiknya.
sisi tidak baiknya adalah semakin orang tahu Prabowo mantau sosial media atau YouTube, semakin banyak yang menjilat dia. Nonton podcastnya ini nggak? Nonton podcastnya Densu sama Pak Purbaya nggak? Iya. Itu di komentarnya juga ngebuat, Pak Purbaya tidak seperti koboi lagi nih. Iya. Bahkan ngomongnya juga banyak yang gak nyambung kan. Pertanyaan kemana, jawaban kemana gitu. Dan banyak yang ditutupi. Ya memang itu penyakit orang dalam gitu. Penyakit orang yang di dalam pemerintahan itu mereka tuh gak bisa ngomong leluasa karena dipantau juga sama atasannya gitu. Jadi Pak Purbaya masuk ke Densus itu juga menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini sekarang sudah mulai terbuka gitu. Itu kan sebenarnya bukan podcast ini kan? Podcast politik kan, Bukan curhat podcast bang. politik gitu, curhat bang. Jadi itu diceritakan kepada masyarakat yang penontonnya itu bukan tapi penonton emak-emak gitu kan. Penonton orang yang suka hiburan itu masuk ke situ. Jadi memang Pak Prabowo sekarang nampaknya sudah mulai kapok, dihajar terus, dihujat terus. Jadi beliau sekarang melakukan pendekatan yang berbeda dan lebih banyak mendengarkan aspirasi dari kita. Jadi Pak Prabowo, terima kasih, saya apresiasi dalam hal ini, tapi saya tetap akan terus-terusan memberikan kritik kepada Pak Prabowo gitu ya, demi kebaikan bersama. Minggu lalu aku bahas soal yang pengangkatan komisaris yang dianggap tidak sesuai dengan kompetensinya. Sekarang ternyata aku mengerti setelah dijelaskan sama Pak Kodari, pemilihan komisaris itu yang penting ada 2 hal. Silahkan tonton Pak Kodari. Kalau hemat saya ya, kalau namanya komisaris itu selama dia, sebetulnya modal dasarnya itu 2. Pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya. Yang jelas yang ditempatkan di komisaris biasanya sudah punya pengalaman organisasi, pengalaman pemerintahan, pengalaman di swasta. Nah, semua pengalaman itu bisa dimanfaatkan untuk bisa memberikan perspektif dan pengawasan kepada BUMN. Oke? Enggak. Ngaco itu jawabannya ya. Jadi Pak Kodari Anda ngaco. Kita telepon. Saya mohon maaf ya, tapi jawaban Pak Kodari itu agak ngaco gitu. Jadi beliau itu hanya mensyaratkan 2 hal. Yang pertama itu memiliki itikad yang baik, dan yang kedua itu memiliki akal sehat. Akal sehat. Kayak semua orang punya. Pertama, itikad baik itu tidak pernah bisa kita uji. Jadi kalau persyaratannya seperti itu, maka itu adalah persyaratan yang bohong. Karena siapa yang bisa mengetahui niat baik? Misalkan gini, saya bikin YouTube. Tujuannya, tujuan saya mulia untuk mencerdaskan bangsa. Saya rela bertaruh, mengorbankan nama baik saya demi kemajuan berpikir bangsa. A. Atau B. Saya nyari duit karena di sini AdSense-nya besar dan saya akan kehilangan lapangan pekerjaan kalau saya penontonnya berkurang. Atau C, saya menggabungkan keduanya sebenarnya. Saya ingin cari duit yang halal, yang banyak, tapi tidak mau menyengsarakan dan merugikan akal pikir rakyat Indonesia. Maka saya bikin yang seperti ini. Atau yang keempat lagi, saya sebenarnya adalah Intel dari George Soros. Nah, semua itu gak ada yang bisa mengujinya. Karena itu hanya ada dalam benak saya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Guru Gembul ini cari cuan doang gitu. Dia tuh sebenarnya sedang membuka akal pikirannya sendiri untuk dibaca sama orang lain. Dia tuh sebenarnya sedang merefleksikan bahwa dirinya kalau jadi seperti saya, dia pasti cari cuan. Gitu. Karena dia nggak bisa membuka alam pikiran saya kan, jadi dia hanya membuka alam pikirannya saja gitu. Nah, jadi kalau Pak Kodari mengatakan bahwa yang keduanya itu tadi apa? Memiliki itikad baik, niat baik, itu bullshit, itu sepenuhnya itu bohong. Karena tidak ada seorang pun termasuk Pak Kodari dan lain-lain yang bisa mengetahui niat baik. Kalau misalkan saya mau jadi komisaris adalah untuk kebaikan bersama, enggak bisa kita ketahui niatnya itu seperti apa. Itu gaib ya. Kemudian yang kedua, pernyataannya apa? Akal sehat. Akal sehat itu maksudnya gimana sih? Akal sehat itu sebenarnya adalah istilah yang dipopulerkan sama Pak Rocky Gerung. Tapi sebenarnya akal sehat itu harus kita pahami bersama. Akal sehat tuh tidak permanen. Karena akal kita tuh tidak bisa selalu terikat pada aturan-aturan yang baku. Jadi akal yang sehat tuh justru adalah akal yang sebenarnya seringkali tidak logis, seringkali intuitif, seringkali cacat logis. Nah, akal yang sehat tuh yang begitu. Kalau misalkan seterusnya keputusan kita selalu benar, kalau pemikiran kita sepenuhnya selalu benar, dan sebagainya, ya kita bukan manusia.
Nah, manusia itu adalah orang yang berakal sehat. Akal yang sehat itu ditandai dengan mereka tuh sering gagal untuk berpikir sehat gitu. Jadi paham kan maksud saya kan? Nah, jadi sebenarnya ini adalah istilah yang rancu gitu. Kalau misalkan dan ini tuh gak mungkin ada dalam legalitas. Syarat komisaris satu harus gini-gini, itu nggak mungkin. Jadi syarat komisaris harus kita pahami bersama bahwa itu adalah bancakan politik dan kita sudah ketahui bersama. Jadi rumusnya gini nih, di lembaga-lembaga keuangan swasta, komisaris itu sebenarnya biasanya adalah para pemilik yang sudah malas kerja. Jadi dirimu ngerintis bikin KP, sudah bikin ribuan cabang di mana-mana, sudah selesai. Nah, kan akhirnya diserahkan kepada manajer, diserahkan kepada direktur, diserahkan kepada apa gitu kan? Nah, dirimu yang capek itu nggak mau lagi ngurusin yang kayak gitu karena udah semuanya udah berjalan autopilot gitu, udah ada orangnya. Nah, dirimu menempatkan diri sebagai komisaris. Jadi sambil ngeliatin. Nah, itu. Nah, jadi dia yang paling bekerja keras, dia yang menempatkan dirinya di sana. Nah, kalau di BUMN, komisaris itu adalah jabatan untuk orang-orang yang sebenarnya mau pinter mau tidak, tetapi dia tuh memiliki kedekatan. Nah, jadi itu bagi-bagi kekuasaan. Maka dalam hal ini sebenarnya itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini itu sebenarnya korupsi. Kalau kita menempatkan komisaris itu bukan orang-orang yang berkompeten di situ. Karena dia kan mengawasi. Nah, kalau misalkan pengawasannya jelek, ya udah. Coba kita lihat BUMN di Indonesia, rugi di mana-mana, bahkan sampai PLN rugi, padahal dia monopoli. Gimana ceritanya ada usaha listrik itu dibutuhkan semua orang. Benar kan? Kemudian dimonopoli juga, rugi. Gak masuk akal, kecuali apa? Kecuali itu direksinya, kemudian komisarisnya, kemudian manajer dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang tidak becus ngurusnya. Itu satu-satunya alasan. Kita nggak mungkin memiliki alasan yang lain. Ada bisnis untuk hajat hidup orang banyak kok. Pasti dibutuhkan, nggak ada yang nggak butuh. Gitu. Kemudian dia disuplai, kasih insentif sama negara. Gitu. Kemudian dia juga satu-satunya gitu. Masa rugi? Nah, itu gara-gara apa? Itu gara-gara penempatan. Jadi makanya banyak yang saya bikin video yang ini tuh. Entah udah terbit atau tidak ya. Nah, di video itu tuh saya jelaskan bahwa salah satu bukti yang kuat bahwa pemerintah kita itu adalah politikus semata, bukan negarawan, adalah ketika mereka menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten di jabatan-jabatan strategis. Mereka tuh nggak peduli kalau rakyat tuh rugi. Mereka tuh nggak peduli kalau rakyat tuh akhirnya gagal sejahtera. Wakil presiden misalkan. Kelihatan kosong banget kan? Kalau diwawancara dan sebagainya. Padahal ada jutaan anak di Indonesia yang hebat, yang kuat, yang mampu, yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan sebagainya. Itu diabaikan, digantikan. Nanti pada akhirnya, wah wakil presiden kita tidak bisa apa-apa sehingga potensi-potensi kesejahteraan rakyat kita itu tidak bisa misalkan dicapai gitu. Ya nggak peduli. Yang penting dia adalah dekat kekuasaan dengan kekuasaan, ya udah masukin ke situ gitu. Kayak Ibu Puan Maharani gitu. Dia kan nggak punya track record sebagai orang yang membela kepentingan rakyat, nggak punya track record bahwa dirinya itu mewakili aspirasi rakyat, nggak punya, tapi diangkat jadi menjadi ketua DPR. Kenapa itu? Apa alasannya? Niat baik? Bukan. Alasannya itu adalah karena niat jelek. Kalau niatnya baik, akan ditempatkan di situ itu adalah orang yang paling berkompeten, paling dekat dengan rakyat, paling bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau memang punya itikad yang baik. Tapi yang jadi dilema adalah mereka kalau misalkan ngomongin Puan dan yang nggak berkompeten itu, yang punya kekuasaan itu, rakyat yang milih. Berarti rakyat tentu yang harus dicerdaskan. Enggak. Rakyat tuh nggak milih. Disodorkan gitu. Saya tuh berkata berulang-ulang, pemilu itu adalah ajang pemalsuan. Di sana itu nggak ada rakyat memilih. Even di DPR pun nggak ada. Nih, penjelasan sederhananya. Di tahun 2029 sekarang para elit itu sedang rusuh, sedang kisruh. Dan kemudian mereka gimana caranya agar dapat suara, kemudian Gerindra, saya menargetkan suara sekian persen. Golkar, saya menargetkan suara sekian persen di sini-sini. Jadwal kampanyenya begini, bentuk kampanyenya begini dan sebagainya. Artinya apa? Rakyat tuh tidak disuruh untuk memilih, rakyat tuh direkayasa dan mereka sekarang sedang berupaya habis-habisan menciptakan sistem, menciptakan teknologi, menciptakan skema untuk merekayasa masyarakat agar memilih calon mereka.
Kan mereka yang menargetkan, saya di sini target sekian persen, saya di sini target sekian persen. Itu kan? Target saya adalah Gen Z, target saya adalah Gen Alpha, target saya adalah Gen milenial dan sebagainya. Bahkan Prabowo yang joget-joget itu gara-gara apa? Ya gara-gara dia itu targetnya adalah yang seperti ini gitu. Nah, artinya apa? Rakyat direkayasa, rakyat itu jadi target, rakyat itu komoditas. Politikus-politikus, elit-elit kita itu merancang gimana caranya agar rakyat bisa memilih saya. Makanya mereka dibodohkan dengan dikasih janji-janji yang akan merusak negara. Makan siang gratis, itu kan janji yang akan merusak negara kan. Tapi ya akhirnya harus dilaksanakan. Gitu. Soalnya kemarin ku statement kayak, mungkin orang-orang DPR kasrut juga toh kita yang milih. Karena kan pas pemilu kita yang milih mereka gitu. Berarti harus si rakyat dulu diserdaskan. Dirimu gitu. pernah memilih orang yang dikenal emang? Pak DPR kemarin ku sangat kenal. Sangat kenal, syukurlah kalau gitu. DPD? Kalau DPD aku memang milik Omeng, sorry. Tapi kalau yang kayak DPR itu aku agak yang tahun kenal ini langsung? Enggak, yang tahun ini beneran riset. Beneran riset. Milih siapanya. Ini Asep, ini fun fact-nya ya. Kita tuh memilih orang yang tidak dikenal atau kita memilih orang yang diperkenalkan oleh haternya atau oleh orang yang mendukungnya. Gitu kan? Jadi kita tuh, kalau misalkan kita riset ke Google, informasi-informasi yang ada di dalam Google itu adalah dari pendukungnya atau dari orang yang tidak suka padanya. Kita misalkan ketik di komputer, di Google nih, kita ketik sederhana nih. Guru gembul. Bukan. Jangan usah searching diri sendiri. Masa riset diri sendiri? Itu mas sering. Nih, yaudah kita cari yang terkenal aja. Koperasi. Koperasi Merah Putih. Nih, coba kita klik ya. Di laman teratasnya ada SIM Kopdes, itu resmi. Kemudian ada pernyataan Rieh Dia Pitaloka positif. Menko Zulhas sebut 40.000 koperasi beroperasi di bulan Oktober. Kemudian Purbaya sinyal rombak Kopdes Merah Putih. Semuanya bagus positif. Semua ya? Nah ini. Jadi ini tuh lihat katalis kesejahteraan masyarakat pedesaan tuh. Dan jadi positif-positif semua kalau misalkan kita lihat. Nah, padahal di medsos itu ngejelek-jelekin kan. Jadi maksudnya media kita juga bahkan sudah dikuasai, sudah diatur. Jadi kita milih siapa itu sebenarnya bukan soal kita memilih dia, tetapi kita memilih itu berdasarkan informasi-informasi yang sudah mereka suguhkan. Begitu, Asep. Ini aku agak mundur ke itikat baik Oke. yang tadi disampaikan. Yang itikat baik. Nah, berarti kalau itikat baik nggak kebaca, misal nih ada maling, dia kan itikat baik itu untuk keluarganya, berarti nggak bisa dibaca tuh. Dia tuh sebenarnya baik, kelakuannya kasrut. Masuk nggak? Jadi kalau mau ngelihat itikat baik sebenarnya, kalaupun ya, kita tuh hanya bisa ngelihat manifestasinya, perwujudannya. Jadi ada memang maling itikat baik, nyuri uang, buat keluarganya makan. Terus dia tuh nulis surat. Nanti kalau saya ada rejeki, saya kembalikan uangnya. Dan benar si malingnya tuh ngembaliin duitnya segitu gitu. Nah, itu itikat baik kan? Nah, itikat baik itu bisa ketahuan nggak? Bisa. Karena ada perwujudannya, manifestasi itu. Gitu. Nah, sekarang kalau balik lagi ke komisaris misalkan. Itu itikat baiknya kelihatannya dari mana? Enggak kelihatan. Yang kelihatan adalah itikat buruk. Karena orang yang seharusnya berkompeten diabaikan, yang digantikan sama orang pesanan orang. Gitu. Dan sialnya saya tuh kenal itu adik kelas yang saya bina, yang saya bimbing waktu kuliah. Sekarang jadi komisaris Agrinas dong, yang ngurusin Kopdes Merah Putih. Itu tuh yang saya bimbing, yang saya naikin dia jadi ketua BEM gitu. Di bulan Juni ini kita dapat data dari Indonesia Pulse Report dari teman kita. Di bulan Juni itu sisi emosional masyarakat, peta masyarakat adalah 27% positif. Kayak tadi tuh di Google Pak Guru di halaman awal. Dan 73% cemas dan negatif. Terus ini ada narasi yang paling viral ini nanti kita bahas di episode selanjutnya lah.